Hey 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 para pecinta film dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan judul All for the Winner yang dirilis pada tahun 1990 dengan pemeran utama siapa lagi kalau bukan Stephen Chow. Film ini menceritakan seorang muda yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu memandang dengan tembus pandang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria kampung yang baru saja sampai di kota. Nah, ini makhluknya. Dia bernama Chow. Ingin membeli minuman kaleng tetapi dia bingung karena tidak ada penjualnya. Akhirnya dia meminta bantuan Ladusing. Ladusing memberi saran agar dia memeluk mesin tersebut dan berdoa terlebih dahulu. Dan ajaibnya, minuman itu benar-benar keluar dari mesin itu dan Ladusing pun ternganga. Tujuan Chow datang ke kota adalah untuk menemui pamannya. Ketika pamannya yang baru ingat bahwa Chow akan datang hari ini, dia bercerita bahwa keponakannya yang punya penyakit lepas kontrol. Setelah sampai di bawah rusun pamannya, dia langsung berteriak memanggil pamannya. Lo keluar dari rusun kemudian bertemu dengan seorang polwan dan menanyakan alamat tersebut sambil menunjukkan foto pamannya. Dari petunjuk Lo, paman Tat ditangkap polisi karena sudah lama menjadi buronan polisi, yaitu tersangka pengenceritan dan penipuan. Mengetahui bahwa Chow yang menyebutkan alamatnya, paman Tat pun murka. Saat paman Tat murka, Bibi Lung yang merupakan kerabat paman Tat tiba-tiba ingin diencerit oleh paman Tat. Scene berganti ketika paman Tat menasihati Chow yang baru saja datang ke kota. Di dalam apartemen mulai terjadi keanehan. Chow mengatakan bahwa ada anak kecil yang jatuh di balik pintu. Dan hal itu benar-benar terjadi, padahal pintunya tertutup. Paman Tat mulai keheranan dengan kemampuan Lo dan bertanya lagi apa warna CD yang dipakainya. Chow menjawab, paman tidak memakai kancut. Paman Tat pun kemudian mencoba agar Chow menebak gambar apa yang ada di permainan mahjong. Pamannya pun ternganga-nganga karena jawaban Chow benar. Paman Tat memanfaatkan kemampuan Chow untuk bermain judi mahjong. Dia mengajak Chow ke kasino terbesar di Hong Kong. Dia mulai melatih kemampuan luar biasanya untuk memenangkan permainan. Sampailah di permainan pertama, dia pergi ke tempat judi kampung yang bernama The Horse untuk berbaur bermain dadu. Chow pun menggunakan kemampuan tembus pandangnya dengan baik. Chow berhasil memenangkan beberapa permainan sehingga bandar hampir bangkrut. Di permainan terakhir pamannya memilih angka. Semua orang pun mengikuti angka yang dipilih oleh paman Tat. Tapi tebakannya salah. Sepulang dari rumah judi, anak buah rumah judi pun menghajar mereka karena rumah judi mereka bangkrut. Sementara perkelahian dimenangkan oleh Chow dan pamannya. Namun beberapa saat kemudian, Chow berpisah dengan paman Tat. Dia melompat ke arah mobil yang dikemudikan seorang cewek cantik yang bernama Yi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berhenti dan berlari karena kehabisan bensin. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Tiba-tiba datanglah sebuah motor. Ternyata dia adalah Mas Ming. Dia membantu Chow dan Mbak Yi hingga perkelahian pun dimenangkan oleh mereka. Chow sedikit kecewa karena Ming adalah pacar Chi. Ketika melambaikan tangan, Chow sangat terpesona dengan tompel Mbak Yi. Selendangnya pun ditangkap oleh Chow. Scene berpindah di rumah bosnya Mbak Yi, yaitu Pak Hung. Ini dia orangnya. Di sana Pak Hung sedang bermain dengan ayahnya Boboho, yaitu Pak Yung.
Dan akhirnya permainan dimenangkan oleh Pak Hung. Suatu hari Paman Tat mengajak Cho ke pacuan kuda dan menyuruhnya menebak kuda yang mana yang akan menang. Cho menebak kuda nomor 9, tapi Paman Tat memasang taruhan di kuda nomor 6. Dia menggosok tiket taruhannya hingga keluar asap, dan benar saja, dengan kemampuannya Cho merubah tiket taruhannya yang tadinya angka 6 berubah menjadi angka 7. Kuda pacu yang menang pada saat itu. Keesokan harinya, Cho dan Paman Tat mendapat undangan bermain judi dari Bapak Hung yang merupakan penjudi ternama di kota itu. Paman Tat mempromosikan Cho sebagai dewa judi. Dia melatih Cho cara berpenampilan ala raja judi. Hari itu pun tiba. Cho bergaya seperti raja judi, tetapi semuanya kacau. Sedangkan Hung berhasil menunjukkan gayanya sebagai pemain judi profesional. Di permainan pertama, Hung memberikan modal kepada Cho dengan cuma-cuma. Di layar monitor, Yi dan pacarnya serta Pak Hung memperhatikan gerak-gerik Cho melalui CCTV. Permainan pertama yang dimainkan adalah permainan dadu. Maksudnya ingin pamer, tapi lagi-lagi ya. Mereka pun memulai permainan. Di awal permainan, Cho kalah dan uangnya pun habis. Pak Hung menyuruh Yi untuk memberi modal lagi kepada Cho. Yi mengantar uang itu sendiri kepada Cho. Di permainan kedua, Cho mulai mengeluarkan ada iklan. Di permainan kedua, Cho mulai mengeluarkan kemampuan tembus pandangnya dan mendominasi permainan. Pak Hung dan Yi sepertinya sudah mulai menyukai Cho. Paman Tat berhutang kepada Yung dan menyuruh Cho untuk bermain judi untuknya di turnamen besar World Gambler Championship, ya itulah pokoknya turnamen judi terbesar di kota itu yang berhadiah 100 juta dolar. Tiba-tiba rumah Yung diserang oleh anak buah Hung. Di situ juga ada Yi dan Ming. Mereka semua menghabisi anak buah Yung. Hingga tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Yi menembak anak buahnya sendiri untuk menyelamatkan Cho. Yi juga menembak Ming, padahal sebelumnya mereka berkawan dan bercinta. Loh, kok bisa gitu? Mereka pun kabur dari serangan anak buah Hung dengan melompat kemudian menaiki perahu. Cho mulai stres karena memikirkan Yi. Pamannya memberi semangat. Jika kau ingin Yi, kau harus kaya. Jika ingin kaya, kau harus berjudi. Akhirnya Cho mengikuti turnamen judi itu. Tanpa sengaja, Pak Hung melihat hal itu karena dia juga peserta. Cho berhasil menang di babak penyisihan. Dia pun lebih dekat dengan Yi. Mengetahui bahwa Cho berjudi untuk Yung, Pak Hung menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka. Yi berhasil ditangkap dan disekap oleh anak buah Hung. Cho mulai stres sambil memandangi foto Yi. Paman Tat memberi semangat kepada Cho. Dia memberikan Yi palsu untuk menenangkan pikirannya. Paman Tat menceritakan kebaikan ayah Cho ketika masih hidup dan terus memberinya semangat untuk menghibur Cho. Paman Tat menggunakan segala cara, ya termasuk yang ini. Dia terhipnotis oleh pesona tompel seorang Yi, meskipun tompel itu milik orang lain. Tibalah di turnamen dan Cho mulai bermain. Dia berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah sampai ke babak final. Tentunya karena kemampuan tembus pandangnya itu loh. Akhirnya tersisa 2 pemain, yaitu Cho dan Pak Hung yang maju ke babak final.
Di sisi lain, keluarga Paman Tat merasa lelah karena telah direpotkan sejak kehadiran Cho. Cho mendengar perkataan mereka dan akhirnya Cho memutuskan untuk pergi. Paman Cheng dan Bibi Lung bertemu dengan anak buah Hung di jalan. Mereka pun mengikutinya dan sampailah mereka ke tempat Yi disekap. Mereka menyerang anak buah Hung untuk menyelamatkan Yi. Di adegan terakhir muncul Ming. Mereka ketakutan, tapi akhirnya Ming pun meminta maaf dan menyelamatkan Yi. Scene berpindah di turnamen. Paman Tat khawatir karena Cho sudah pergi, namun tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Cho langsung bermain dan merasa kemampuannya hilang dan dia berkata, "Aku akan berhenti." Tiba-tiba Paman Tat mendapat ancaman dari Yung. Jika Cho kalah, maka akan tamat riwayat Paman Tat beserta keluarganya. Kemudian Cho memutuskan untuk bermain lagi. Kartu mulai dibagikan. Hung memasang taruhan dan Cho menaruhkan semua uang yang dimilikinya. Semua orang terkejut. Pak Hung mulai gelisah dan ketakutan. Berulang kali Cho menaruhkan semuanya. Pak Hung selalu menyerah atau ketakutan. Di permainan terakhir, merasa memiliki kartu bagus, Pak Hung bertarung 2 juta. Tapi lagi-lagi Cho mempertaruhkan semua uangnya. Dengan rasa khawatir, Pak Hung pun mempertaruhkan semua uangnya. Kartu pun dibagikan. Dengan pedenya, Pak Hung merasa dirinya akan menang. Cho pun menunjukkan ekspresi lesu setelah melihat kartunya sendiri. Cho pun menggunakan kemampuannya untuk merubah kartunya. Tetapi tetap saja. Tiba-tiba Yi datang ke turnamen dan kekuatan Cho pun mulai muncul perlahan-lahan. Cho menghabiskan seluruh tenaganya dan kartunya masih tetap angka 3. Namun di luar dugaan, ternyata kartu yang dirubah oleh Cho bukan miliknya sendiri, melainkan kartu milik Pak Hung. Akhirnya Cho memenangkan turnamen itu dan Pak Hung diamankan oleh petugas karena emosi uangnya habis. Sedangkan Cho dan Yi hidup bahagia selamanya. Dan film pun selesai. Sampai berjumpa di film-film berikutnya. Dadah.